kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Di bagian ini kita akan berbincang mengenai Gubernur DKI Jakarta dan Pak Basuki Cahayapurnama. Benarkah memang sudah punya kongsi berkaitan dengan beberapa kali ini ada kami akan bacakan informasi dulu untuk Anda. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat atas sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam menyikapi perilaku pedagang kaki lima Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perbedaan sikap antara Jokowi dan Ahok dalam menjalankan kepemimpinan di Pemprov DKI Jakarta sudah terjadi sejak awal keduanya dilantik. Benarkah perbedaan antara Jokowi dan Ahok semakin memanas dan berpotensi untuk pecah kongsi? Jadi itu saya pikir sudah jelas Pak. Jadi cara seperti itu 2013 kami yakin mesti cepat. Setelah memberikan pernyataan 23 Juli lalu akan memenjarakan pedagang kaki lima Tanah Abang yang enggan direlokasi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok disomasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). APKLI menilai sikap dan pernyataan Ahok terhadap PKL Tanah Abang telah menyakiti perasaan seluruh PKL Indonesia. APKLI memberi waktu 2 pekan setelah somasi agar Ahok meminta maaf kepada para PKL Tanah Abang. Sikap para PKL liar yang enggan direlokasi dari Jalan Raya ke Blok G Pasar Tanah Abang dinilai Pemprov DKI melanggar undang-undang. Terlebih, terjadi praktik jual beli lahan sewa antara warga setempat dengan pedagang. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan kepada pihak kepolisian guna menindak tegas para pelanggar aturan, bahkan menahan para PKL serta pelaku penjual lahan. Terkait pernyataan Ahok yang akan memenjarakan PKL Tanah Abang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan permohonan maafnya. Namun Jokowi membantah jika permohonan maaf tersebut berdasarkan rasa bersalah kepada para PKL. Jokowi menegaskan terkait memperkarakan PKL yang membandel akan dilakukan jika terbukti ada unsur pidana yang dilakukan. Selain selalu menampilkan kekompakan dan saling membela satu sama lain, Jokowi Ahok ternyata juga memiliki sejumlah perbedaan dalam kebijakan saat memimpin kota Jakarta. Contohnya antara lain, dalam menentukan kebijakan biaya operasional pendidikan BOP Jakarta, Ahok menginginkan BOP dicabut, sedangkan Jokowi tidak ingin mencabut BOP, melainkan memperbaiki mekanisme yang dianggap salah. Begitu juga dalam menyikapi mengatasi kemacetan Jakarta. Jokowi menginginkan pengembangan sistem nomor polisi ganjil genap, sedangkan Ahok lebih memilih sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Beda pendapat juga terjadi dalam relokasi warga Pluit ke rumah Susun Marunda. Jokowi ingin menghentikan bantuan makanan bagi warga Rusun Marunda karena dinilai tidak mendidik untuk mandiri. Namun Ahok justru ingin menambah pasokan bantuan pangan bagi warga Rusun Marunda hingga warga mandiri. Tentang evaluasi kerja pegawai negeri sipil di kalangan Pemprov DKI Jakarta, Ahok menginginkan evaluasi terhadap PNS dilakukan 6 bulan sekali. Namun Jokowi menginginkan evaluasi dilakukan per 3 bulan sekali. Harmoniskah hubungan kerja Jokowi-Ahok? Benarkah Jokowi Ahok akan tetap satu visi dalam memperbaiki kota dan mensejahterakan warga miskin Jakarta? Atau mungkin perahu politik Jokowi Ahok karam dihantam ombak kepentingan partai sehingga Jokowi Ahok terancam pecah kongsi? Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah pernah menyatakan ada oknum anggota DPRD yang melindungi PKL Tanah Abang sehingga sulit direlokasi. Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Tulung Unggana meminta Ahok lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. Bantahan tersebut disampaikan Ahok usai menghadiri acara Anak Nasional Jumat pagi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jikapun benar dan terbukti bahwa ada oknum DPRD Jakarta yang melindungi para PKL Tanah Abang, Ahok menilai warga berhak melaporkan kondisi tersebut kepada gubernur ataupun DPRD.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Luhung Unggana memastikan tidak ada oknum anggota DPRD yang melindungi PKL liar di Tanah Abang. Selain mendukung penertiban PKL Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI, Luhung juga meminta Ahok agar lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan yang dianggap kontroversi. Saya nggak pernah bilang ada oknum DPRD, soalnya kawan-kawan media yang tanya sama saya. Saya bilang harusnya kalau ada pun tidak mungkin berani muncul, saya kira ya. Malu dong kalau betul-betul ada gitu kan. Saya sih nggak percaya ada DPRD yang terlibat di dalam, masa dia melanggar perda sendiri gitu loh. Nah oleh karenanya bicara ini jangan sembarangan. Bicara harus normatif, gitu, harus sejuk, jangan memancing. Saya takut kalau bicaranya Pak Wakil Gubernur terus-menerus, ini akan mancing kemarahan masyarakat. Nanti sewaktu-waktu, kalau dia ini pasti kebablasan, dia akan menyinggung salah satu, misalkan lembaga-lembaga atau agama-agama. Ini akan memancing isu-isu sara nanti. Saya nggak pernah bilang. Ya, gaya yang berbeda sudah ditampilkan oleh Jokowi maupun Ahok ketika di awal kampanye dan juga mungkin di awal pemerintahan sudah terlihat bagaimana keduanya. Dan apakah benar terjadi pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Di sebelah saya adalah Bapak Amir Hamzah, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan juga dengan Bapak Syahrial, Ketua DPRD, maksud kami Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syahrial. Selamat malam Mbak. Ya, hampir saya angkat sementara nih Pak jadi Ketua DPRD. Karena tadi heboh dengan Bapak Melulung soalnya Wakil Ketua DPRD. Baik, kami juga akan mengundang Anda, silakan jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami di nomor telepon kami di 02151555111. Baik, saya ke Pak Amir Hamzah dulu nih. Bapak melihat ada perbedaan gaya kepemimpinan gitu ya. Mungkin juga kita lihat ketika zaman Pak Foke dengan juga zaman Pak Priyanto sampai terjadi akhirnya Pak Priyanto mengundurkan diri. Nah, sebetulnya kalau menurut undang-undang sebetulnya bagaimana pembagian tugas antara seorang gubernur dengan wakil gubernur? Rujukannya saya kira barangkali kita lihat pada pasal 25 dan pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah. Ya. Pasal 25 itu dibuka dengan kalimat kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Pasal 26 dibuka dengan kalimat wakil kepala daerah mempunyai tugas, tidak ada wewenang. Nah, kalau dari sisi hukum tata negara ini kita lihat berarti seluruh kewenangan pemerintahan daerah itu ada di tangan gubernur, tidak ada di tangan wakil gubernur. Oke, tugas itu maksudnya apa? Hanya menjalankan tugas rutin atau hanya diatur dalam undang-undang itu, misalnya menindaklanjuti pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi vertikal seperti Kanwil, instansi militer, TNI, Polri, dan badan-badan yang perwakilannya ada di provinsi. Kemudian masalah pemuda, masalah wanita, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Iya. Nah, itu yang diatur oleh undang-undang. Oke, termasuk juga berkomentar di depan publik itu diperbolehkan. Apakah juga termasuk dia dalam berkomentar tugas? Boleh, tetapi kalau komentar itu menggambarkan sebuah sikap dari pemerintah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Gitu. Malah ada hal-hal yang saya kira barangkali juga merupakan kritik kepada DPRD adalah ketidakpekaan DPRD dalam melihat itu. Misalnya begini, kalau ada acara yang mestinya dengan gubernur, tapi yang datang wakil gubernur. Mestinya DPRD tanya, yuk bawa mandat nggak dari gubernur? Kalau kita baca undang-undang tadi. Karena dia wakil gubernur bertugas membantu gubernur. Nah, jadi ada dua hal mestinya. Kalau Ahok datang sendiri ke DPRD, ada dua hal yang harus ditanyakan oleh DPRD. Pertama, tanya gubernur, Pak Gubernur, Anda menugaskan dia? Atau kalau gubernur nggak ada, Anda bawa mandat dari gubernur? Kalau enggak, DPRD boleh tidak menerima dia dari sisi aturan.
Walaupun hubungan komunikasi bisa, tapi dari sisi aturan harus Oke, ditegaskan. baik. Saya ke Pak Syariel dulu nih. Artinya tadi benar, DPD tidak peka terhadap urusan seperti ini. Walaupun ini sebetulnya sudah diatur di undang-undang begitu, tapi karena sudah berjalan terbiasa, mungkin jadi akhirnya tidak menjadi sebuah perhatian. Ya, sebetulnya jarang sekali ya kalau gubernur itu harus hadir di DPRD diwakili oleh Pak Wakil Gubernur, jarang sekali. Kecuali barangkali ya saat-saat barangkali urgen sekali Pak Gubernur tidak hadir itu karena tugas kemana begitu ya. Tapi biasanya kalau Pak Ahok atau Pak Basuki ini hadir itu sudah gubernurnya sudah kontak dulu ke ketua dewannya atau pimpinan dewan. Baik, mungkin kita kembali lagi ke masalah tadi ya mengenai komentar yang disampaikan tadi. Pak Amir mengatakan bahwa seorang wagub tidak boleh berkomentar berkaitan dengan kebijakan pemerintah karena hanya boleh di gubernur. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Syariel? Kalau menurut saya, selama itu masih dalam koridor kebijakan yang dilakukan oleh gubernur, boleh-boleh saja. Toh dia kan membantu gubernur. Yang tidak boleh itu yang bertentangan dengan kebijakan yang diungkapkan oleh gubernur. Jadi selama masih satu jalur itu masih dianggap baik-baik saja bagi DPRD. Dia membantu gubernur kan, membantu juga mensosialisasikan kebijakannya begitu. Oke, menurut Pak Syariel sendiri komentar Pak Ahok selama ini masih sesuai dengan sesuai jalan yang saya melihatnya begini Mbak, ini dua figur ini berbeda budaya, berbeda temperamen, berbeda ini. Jadi stylenya, gayanya berbeda. Pak Jokowi itu kita tahu dari Solo, gayanya hati-hati, lemah lembut, begitu pelan, ngomongnya tidak mau menyinggung. Nah, Pak Basuki dari Sumatera, kalau ngomong pap. Tapi kalau menurut saya, itu mungkin mereka itu harus saling mengisi lah. Yang satu perlu untuk menghadapi gini, nah, yang satu barangkali perlu untuk menenangkan. Oke, baik. Menurut Pak Amir, apakah nanti benar-benar latar belakang itu bisa diterima oleh undang-undang? Karena undang-undang sudah mengatur dari Kemendagri, tapi ternyata tadi Pak Syariel mengatakan ini kan sudah bawaan begitu mungkin ya dari latar belakang mereka. Tapi kita akan jawab setelah break. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah pariwara kami kembali bersama Anda sesaat lagi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan karakter wakilnya Basuki Cahayapurnama yang keras dan berseberangan dengan sikapnya tidak ada kaitannya dengan garis tangannya. Ia meminta warga tidak mempercayai ramalan dan harus tetap mempercayai takdir Tuhan. Masa percaya garis tangan saya tidak sama dengan tangan-tangan yang lain. Hah? Apanya? Ya, garis tangan saya seperti ini. Ya garis tangan itu kan takdir. Ya, kita masih akan membahas mengenai perbedaan antara Pak Jokowi dan juga Pak Basuki. Tadi kita sudah bahas mengenai tadi latar belakang begitu. Pak Amir, apakah ini bisa diterima latar belakang seseorang sehingga tadi mungkin jadi kesannya begitu menyalahi undang-undang yang berlaku? Saya pikir dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan tidak begitu dengan mudah kita harus membenarkan latar belakang gitu kan. Walaupun juga dalam batas-batas tertentu, misalnya latar belakang itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Contoh misalnya kalau Pak Jokowi berasal dari Solo, dia minta makan dari ibunya ngomongnya pelan. Tapi saya berasal dari Ambon, kampung saya di tepi pantai, ombaknya segede gunung. Gitu. Iya, jadi harus keras ya kalau nggak teriak, kan. Nah menurut ukuran saya itu sopan, gitu kan. Tapi kan menurut ukuran Solo kan itu tidak sopan. Gitu. Dari nah, tapi ini juga berlaku dengan Pak Basuki, jangan-jangan Pak, dengan pernyataannya. Tapi harus ingat bahwa kita terikat oleh satu aturan. Makanya kepada teman-teman wartawan maupun pegiat LSM di Balai Kota, waktu masih proses pilkada, saya udah bilang, kalian yakin atau tidak, tapi pasangan ini tidak akan lama. Tahapan pertama akan muncul kontradiksi interminus antar mereka. Karena apa? Ya, baik. Mungkin Pak Amir mencermati juga apa yang disampaikan Pak Basuki selama ini begitu. Apakah ini memang sampai Pak Jokowi meminta maaf kepada PKL, itu artinya memang dianggap telah menyalahi atau mungkin menyimpang? Saya kira saya mengapresiasi itu, tapi saya kira kalau saya coba memahami itu sebagai orang Solo, barangkali ini sudah puncaknya. Sudah puncak bahwa beliau juga udah merasa risih karena apa? Katakanlah dari awal misalnya Pak Syariel tahu misalnya, dari awal Ahok potong anggaran, batalkan lelang, hentikan tender. Padahal itu kalau kita baca, sedikit pun dia tidak punya kewenangan di situ. Kasih contoh begini. Sepanjang menyangkut anggaran, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 4 dengan tegas menyatakan
kepala daerah karena kedudukannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oke. Ayat Artinya 2, ada yang dianggap. Ya. Ayat 2 menyatakan dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai pengelola keuangan daerah, sekretaris daerah bertindak selaku tim anggaran pemerintah daerah. Berarti pengelolaan keuangan itu dari gubernur turun ke sekda. Wagub nggak ada apa-apanya di situ. Oke, baik. Ya, tampaknya sudah ada penelpon sebelum kita ke Pak Syahrial. Selamat malam. Malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Suhadi. Pak Suhadi di Tangerang. Ya, silakan, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak Suhadi Tangerang. Ya, Pak Suhadi langsung saja, Pak. Begini, Mbak. Selamat malam, Pak Ketua DPR yang terhormat. Saya ini punya pengalaman 4 periode di DPRD. Seharusnya memang undang-undang tidak mengatur itu tugas-tugas wakil bupati, wakil gubernur, wakil wali kota. Bahwa tugasnya adalah membantu gubernur, bupati, dan wali kota. Saya kira nggak akan pecah itu. Keduanya itu kalau memang Pak Basuki bisa mengerti, memahami maksud Pak Jokowi. Tapi saya kira ini hanya dibesar-besarkan saja sebenarnya. Karena saya lihat nggak ada itu yang beda-beda betul, beda itu nggak ada. Hanya kadang media memblow up itu. Seolah ada perpecahan, padahal nggak ada sebenarnya itu. Sebab saya kira seorang wakil gubernur, dia tidak akan bicara tanpa sepengetahuan gubernur. Karena tugasnya membantu. Dan dengan job yang sudah jelas. Ini pengalaman saya selama 4 periode di DPRD. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Iya, terima kasih Bu. Iya, selamat malam Pak Suhadi. Silakan Pak Syahrial menanggapi tadi pernyataan dari Pak Suhadi. Ya, saya sependapat itu. Karena saya pikir ya, tidak mungkin lah Pak Basuki itu berani keluar daripada apa yang garis kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur. Ya, yang sudah dibicarakan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Amir Hamzah bahwa tadi sudah sampai menyebut mengenai anggaran yang memang sebetulnya notabene bukan kewenangan dari seorang wagub. Ya, kalau menyebutnya saja kan tidak apa-apa, asal jangan melaksanakannya kan. Melaksanakan nanti gubernur yang melaksanakan sama sekda. Ya biasa kan, beliau ini kan wakil gubernur. Wakil gubernur itu intinya tugasnya membantu gubernur. Di samping tugas-tugas yang diberikan oleh gubernur. Misalnya urusan agama, misalnya urusan tadi vertikal, instansi vertikal dan lain-lain. Tapi wewenang itu seperti Pak Amir bilang tadi kan nggak ada sama beliau. Oke, tadi Pak Amir mengatakan kalau mungkin dari pandangan Pak Amir ya ini sudah sampai puncaknya. Jadi Pak Jokowi sampai minta maaf kepada PKL Tanah Abang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan Pak Basuki. Ya wajar lah, itu normatif lah. Kan apakah itu dianggap tidak menjatuhkan wakilnya? Oh enggak, kalau menurut saya ya, dia kan gubernur. Ya, ini anggaplah ini wakilnya ini barangkali ada hal-hal yang ya barangkali bukan salah, barangkali tidak sepantasnya dia ungkapkan. Wajarlah sebagai manusia yang menyatakan maaf, apalagi mau lebaran ini kan puasa ini saling maaf-maafkan kan bagus. Baik, Pak Amir ingin menanggapi tadi sepertinya, silakan. Memang benar, bisa dikatakan bahwa tidak mungkin seorang wakil gubernur dari sisi pelaksanaan pemerintahan, tidak mungkin seorang wakil gubernur bicara tanpa sepengetahuan gubernur. Nah, kalau itu memang yang dimaksudkan oleh Pak Syahrial, maka bahasa yang harus digunakan oleh Pak Ahok itu adalah, saya sarankan kepada Pak Gubernur supaya memotong anggaran dari SKPD ini. Tapi bukan saya perintahkan SKPD itu potong anggaran seperti misalnya pernah terjadi di Dinas PU. Nah, bagaimana dia memerintahkan memindahkan kewenangan untuk mengolah, membersihkan sampah kali dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan yang notabene sampai sekarang makanya nggak bisa beres. Oke, apakah itu jangan-jangan mungkin sudah dibahas juga Pak sebetulnya Pak dalam lingkungan internal, tapi memang kemudian ketika turun ke lapangan disampaikan oleh Pak Basuki? Makanya ada hal-hal yang sebenarnya itu dibicarakan di tingkat intern dulu. Nah, sehingga keluar itu sesuatu yang bulat. Contoh misalnya, ketika Pak Ahok sudah ngomong begitu keras terhadap PKL di Tanah Abang, kemudian pada puncaknya Pak Jokowi meminta maaf. Ini kan sebuah kontradiksi intermediasi yang sangat kelihatan kan gitu. Baik, kita angkat telepon lagi ya Pak ya, dari pemirsa ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Henry di Jakarta. Silakan Pak Henry.
Kalau saya bilang, ini saya lebih setuju dengan pendapat Bapak yang pertama ya. Pak Jokowi, Pak Ahok itu tidak akan pernah pecah. Karena Pak Ahok itu berjalan di birokrasi. Pak Jokowi berjalan di sosial masyarakatnya gitu loh. Jadi kebijakan Pak Jokowi pasti didukung sama Pak Ahok gitu loh. Baik. Oke, terima kasih Pak Henry atas partisipasinya bersama kami. Kita akan ditanggapi setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Setelah break berikut kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Pemirsa, perbedaan sikap antara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam menangani persoalan pedagang kaki lima Tanah Abang mendapat tanggapan beragam dari warga Jakarta. Dan sebagian warga mendukung sikap Jokowi yang menunda penertiban hingga Ramadan usai. Sementara sebagian lainnya mendukung ketegasan ala gaya Basuki Cahayapurnama. Setuju-setuju saja selagi masih bisa arus lalu lintas tertib, lancar, pejalan kaki lancar. Kalau saya sih istilah kasarnya ngedukung lah. Soalnya kan kalau semrawut gitu kan jalanan jadi macet, arus lalu lintas juga terhambat gitu. Bisa betul menambah hati, dan juga mungkin kalau dia kan di Solo kan cukup berhasil Pak Jokowi untuk merekrut PKL itu ya, mungkin dia mau terapkan di sini di Jakarta, ya syukur-syukur bisa seperti itu gitu. Pengguna penjalan kayak sepeda motor, mobil itu kadang-kadang memang bikin kesal juga, ada juga. Jadi tindakan tegas perlu Pak ya? Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita kembali angkat telepon dari pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Pur di Pasar Minggu. Baik, Ibu Pur langsung saja. Iya. Halo, ini Ibu Pur, Ibu Nur. Ibu Nur, baik. Ibu Nur silakan, Bu. Iya, ini Pak. Ini. Iya, Ibu Nur. Makasih. Halo, Ibu. Memang, halo. Ya, langsung saja, Bu. Halo, makasih. Memang kalau orang jujur itu ngomongannya tegas, Bu. Jadi harus kita dukung Jokowi sama Pak Ahok. Itulah yang kita tunggu. Rakyat ini sudah melas selama ini, nggak ada pemimpin yang jujur tuh susah. Itulah sekarang yang susah dicari sama pemimpin sekarang. Kejujuran. Ya, terima kasih Ibu Nur. Ya, baik Pak Amir, silakan menanggapi tadi ada penelpon Pak Henry dan juga Ibu Nur yang tampaknya masih menganggap mereka masih tetap kompak. Ya, saya kira barangkali bahwa harapan dan kesimpulan bahwa mereka masih kompak itu ya masing-masing pihak punya pendapat sendiri gitu. Ya. Tapi kan kita melihat ini dari aturan perundang-undangan. Nah, satu hal yang barangkali yang menjadi masalah adalah banyak peraturan daerah yang memerlukan peraturan gubernur, itu peraturan gubernurnya belum ada. Contoh misalnya, kalau kaki lima ini sebagai salah satu bagian dari ketertiban umum, maka Perda nomor 8 tahun 2007 itu mengamanatkan ada beberapa Perda. Udah sampai sekian, ada beberapa Pergub lagi untuk melaksanakan. Sampai sekarang Pergubnya nggak ada. Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Ada Perda nomor 8 tahun 2008, tentang penanggulangan kebakaran. Jadi ada beberapa hal yang masih ada PR tidak bisa Pak dilaksanakan, Jokowi. tapi karena pergubnya tidak ada. Tuh. Nah, sehingga ini juga menjadi masalah. Mungkin teman-teman PKL tahu itu, sehingga begitu diancam oleh Pak Jokowi bahwa akan dikriminalkan atau akan dikenakan sanksi tindak pidana, mereka memberikan reaksi juga yang keras terhadap Pak Jokowi. Jadi di satu sisi Pak Jokowi dan Pak Ahok juga harus mawas diri tentang belum kompleksnya, belum komprehensifnya peraturan perundang-undangan dalam menangani sebuah masalah. Di satu sisi DPRD juga harus
konsisten melakukan kontrol dan memberikan peringatan kepada gubernur bahwa you punya perda ini nggak bisa dilaksanakan karena pergubnya belum ada, itu juga harus. Oke, artinya ini memang harus ada pengawasan dari DPRD. Jadi ada. Saya kira di sini barangkali harapan saya kepada DPRD. Oke, begitu. DPRD silakan menanggapi Pak Syariel. Ya itu selalu kita laksanakan. Ya kita tahu misalnya ada satu perda, ya belum ada pergubnya. Kita ingatkan eksekutif, coba bikin pergubnya supaya tahu gimana menjabarkan pelaksanaan daripada perda yang sudah ada ini. Selalu kita ingatkan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, menurut Pak Syahrial dan juga Pak Amir, apakah memang Pak Jokowi, Pak Basuki memang kompak atau memang ini hanya sekedar sandiwara politik, Pak Syahrial? Saya agak heran tuh dibilang sandiwara politik gimana sih? Kan sudah nggak kampanye lagi nih sekarang beliau. Jadi kalau menurut saya kompak, karena mereka kan sudah tahu tugasnya apa, wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, udah mengerti mereka itu. Nah kalau misalnya Pak Jokowi menjabarkan kebijakan gubernur begini, saya yakin 100% yakin pasti beliau sudah mendapatkan petunjuk dari Pak Jokowi. Atau kalaupun dia ngomong begini pasti nanti dia lapor, saya tadi ngomong begini Pak. Masih dalam koridor kebijakan yang Bapak. Oke, apakah juga DPRD memiliki kewenangan untuk menegur wakil gubernur bila memang ternyata ada kesalahan-kesalahan seperti ini? Sangat punya kewenangan. Jika memang ada kesalahan ya? Sangat punya kewenangan. Ya, terakhir tadi pertanyaan saya Pak mengenai benar ini masih kompak atau memang hanya sandiwara politik? Dalam teori demokrasi ada frase yang menyatakan begini, campaign is one problem, but running government is another problem. Nah di situ persoalannya, gitu. Jadi lalu ada tanda tanya. How come the political of two parties can be compact, bisa kompak dalam melaksanakan pemerintahan? Itu juga pertanyaan yang harus dijawab. Jadi masalahnya adalah bukan kita berkesimpulan ini sandiwara atau mereka tentu akan kompak, tapi sangat tergantung kepada diri mereka. Nah, selain kepada mereka, karena menyatukan dua orang yang berbeda begitu ya? Bukan menyangkut dua orang yang berbeda. Kalau saya lihat dari luar, Pak Jokowi kan bosnya dua, satu Ibu Mega, satu SBY. Ahok bosnya tiga, Jokowi, Prabowo, sama SBY. Nah, ya bagaimana mungkin seorang anak buah bekerja di bawah 3 komandan dia nggak gitu kan? Jadi masih menjadi tanda tanya apakah mereka akan. Jadi Pak Amir melihat masih ada tanda politiknya di situ masih ya. Ada celahnya. Baik, kalau gitu masih menyimpan pertanyaan mengenai unsur ini, kita masih ternyata masih mungkin punya kesempatan lain untuk berbincang mengenai hal ini Pak Amir. Terima kasih banyak bersama kami dan juga Pak Syahrial. Terima kasih.